Pada video kali ini kita akan membahas tentang elemen by element operation untuk array. Di dalam MATLAB itu terdapat dua jenis perkalian. Yang pertama itu perkalian array, yang kedua adalah perkalian matrik. Nah, ini berbeda, gunanya juga berbeda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian array. Perkalian array itu juga disebut sebagai elemen by element operation. Nah, seperti apa contoh perkalian array? Bisa dilihat di video berikut ini. Sebagai contoh, kalau kita punya matrik R, isinya adalah bukan matrik ya, ini vektor terdiri dari satu baris. Nah, kalau kita kalikan dengan sebuah skalar, maka vektor ini akan mengalami perkalian dua kali. Sebagai contoh ini, kalau ini R ini kita kalikan dengan skalar. Skalar itu artinya satu angka, bukan terdiri dari vektor juga atau kumpulan data, dia hanya terdiri dari satu angka, itu disebut dengan skalar. Jika sebuah array atau vektor kita kalikan dengan skalar, maka tiap-tiap elemen pada array itu akan dikalikan dengan skalarnya itu. Misalkan ini R isinya adalah 352, kita kalikan 2, maka masing-masing elemen itu akan dikalikan 2, sehingga hasilnya akan menjadi 6, 10, dan 4. Nah, itu perkalian dengan skalar. Sama juga dengan pembagiannya. Kalau kita bagi 2, ya, tiap-tiap elemen akan dibagi 2. 3 bagi 2 1,5, 5 bagi 2 adalah 2,5, 2 bagi 2 adalah 1. Nah, dengan skalar itu juga kita bisa lakukan penjumlahan maupun pengurangan. Misalnya R kita mau kita tambahkan 1 gini, berarti masing-masing elemen itu akan ditambahkan 1. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, di tiap-tiap elemen akan dioperasikan dengan skalar tersebut. Itu kalau kita kalikan dengan sebuah skalar. Kita kalikan, kita bagi, maupun kita tambahkan, kita kurangi. Nah, bagaimana ketika itu bukan merupakan sebuah vektor, artinya dia sebuah matrik? Bagaimana sebuah matrik ketika dikalikan skalar? Kita buat matriknya juga. Misalkan matriknya adalah A, jadi dari 2, 9, 5, min 7. Nah, A kalau kita kalikan dengan sebuah skalar, maka tiap-tiap elemen akan dikalikan 2 juga. A kita bagi dengan skalar juga sama. Kemudian A kita tambah dengan skalar, maka masing-masing juga ditambahkan. Itu 2 tambah 1 3, 5 tambah 1 6, 9 tambah 1 10, min 7 tambah 1 min 6. Nah, jadi dengan skalar itu tidak ada masalah. Jadi tiap-tiap elemennya itu akan dikalikan, dibagi, ditambah, dikurang dengan skalar tersebut, tiap-tiap elemennya. Nah, ini adalah ketika kita menggunakan skalar, ini paling mudah. Nah, sekarang bagaimana jika sebuah skalar, sebuah vektor itu dikalikan atau dibagi dengan vektor tersebut? Misalnya kita sudah punya sebuah vektor ini R352. Kalau kita kalikan dengan vektor juga dengan ukuran yang sama, misalkan kita bikin vektor RS, itu misalkan ambil aja 2, 2, 2 semua. Nah, kalau kita kurangi R dikurangi S, nah, maka tiap-tiap elemen itu akan dikurangi. Posisinya yang sama itu akan terkurangi. 3 dikurangkan, ini elemen pertama dikurangi dengan elemen pertama, elemen kedua dikurangi dengan elemen kedua, elemen ketiga dikurangi dengan elemen ketiga. Nah, itu kalau atau syaratnya kita bisa melakukan operasi ini, elemen by elemen ini, itu jika ukurannya itu sama.
ini ukurannya adalah 1 baris kalikan 3, ini juga sama 1 baris kalikan 3, maka ini bisa ada hasilnya atau berhasil kita kurangi. Begitu juga dengan penambahan. Nah sekarang kalau perkalian gimana? R kalikan S. Nah untuk perkalian itu tidak bisa kita lakukan karena untuk perkalian ini adalah untuk matrik. Jadi simbol bintang ini untuk matrik, artinya jumlah baris itu harus sama dengan jumlah baris yang mau dikalikan itu harus sama dengan jumlah kolom yang dikalikan. Jadi baris harus sama dengan kolom, itu kalau untuk mengkalikan matrik. Nah, tetapi kita menginginkan elemen by elemen operation. Nah untuk mengalihkan ini kita perlu simbolnya tanda bintang R. Nah, untuk mengalihkan antara R dan S supaya nanti elemen 1 dikalikan dengan elemen 1, elemen 2 dikalikan dengan elemen 2, elemen 3 dikalikan dengan elemen 3, maka kita butuh yang namanya titik bintang. Jadi kalau kita R, kita titik dulu, baru kita kasih bintang kalikan S. Nah ini baru elemen by elemen multiplication. 3 kalikan 2 6, 5 kalikan 2 10, 2 kalikan 2 4. Nah ingat ini ya, definisi dari elemen by elemen multiplication. Nah tadi kita sudah bahas bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan tuh jumlah atau ukuran arraynya atau matriknya harus sama. Kemudian ketika perkalian itu harus pakai titik dan bintang supaya nanti elemen by elemen perkaliannya itu bisa berjalan. Nah, bagaimana jika sebuah matrik, kita coba sebuah matrik A, misalkan kita punya matrik B juga, kita buat misalkan ini. Matrik A dan matrik B. Nah, sorry ukurannya berbeda. Semua baris untuk kolom ketiga kita hapus bersama. Nah ini A, kemudian ini B. Nah kalau kita langsung A kalikan B itu tidak berhasil mengalihkan elemen by elemen, karena kalau seperti ini itu harus matrik itu baris harus sama dengan kolom. Sorry, ini karena kebetulan sama ya, ini baris sama dengan kolom bisa. Nah tapi kan kita pengennya 2 kalikan 2 4, 5 kalikan 5 25, 9 kalikan 3 27 dan seterusnya. Nah ini adalah perkalian matrik. Nah ini kita bahas di video selanjutnya dengan baris kolom. Jadi jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 2, berarti ini bisa dikalikan dengan matrik. Tapi kita belum bahas matrik, kita ulangi lagi. Kita pengennya elemen by elemen operation A, B. Nah supaya elemen by elemen kita menggunakan tanda titik, baru 3 kalikan. Nah ini baru 2 kali 2 4, 5 5 25, 9 kali 3 27, dan min 7 kali 2 adalah min 14. Nah sekarang kita bahas apa gunanya kita melakukan elemen by elemen operation. Elemen by elemen operation itu bisa kita gunakan untuk mencari magnitude suatu vektor. Misalkan vektor 3 dimensi kan berarti berapa X tambah berapa Y tambah berapa Z, koordinatnya seperti itu. Nanti kita pengen mencari dari 0 sampai ke ujung itu berapa, kita kan gunakan Pythagoras. Misalkan kita punya koordinatnya adalah ini, misalkan R yang tadi ya. Jadi kita punya sebuah koordinat 3X tambah 5Y tambah 2Z. Nah, maka untuk mencari panjangnya atau magnitudenya, yaitu dari titik 0 menuju ke titik ujung koordinat, itu kita bisa gunakan gini, normal R. Itu kan kita sudah bahas di video sebelumnya tentang magnitud. Ini adalah magnitudnya, artinya dia dari titik 0 sampai ke titik ujung dari koordinat itu. Nah, nilainya adalah 6,1644. Nah, arti dari normal itu kan
3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2 kuadrat kemudian di akar. Nah, sehingga kita juga bisa lakukan dengan ini, akar dari penjumlahan kuadrat. Jadi dikuadratkan terus dijumlah. Berarti R kalikan R. Nah, ini tidak bisa kita lakukan karena ini perkalian vektor. Ada keterangannya bahwa error menggunakan tanda bintang karena matrik tidak sesuai. Nah, kan kita menghendaki 3 kalikan 3 tambah 5 kalikan 5 tambah 2 kalikan 2 kemudian dijumlah dan diakar. Nah, oleh karena itu kan kita harus menggunakan elemen by elemen. Jadi ada R. R itu kita kalikan R tapi dengan elemen by elemen. Berarti kita menggunakan titik seperti ini. Nah, ini baru berhasil. Hasilnya sama. Nah, itu adalah guna dari elemen by elemen operation. Dalam hal ini perkalian elemen by elemen. Itu adalah contoh gunanya. Kemudian ada guna yang lain, itu terkait dengan vectorized function yang divektorkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Ada beberapa fungsi yang mengoperasikan secara otomatis elemen by elemen. Sebagai contoh SQRT. Kita kan punya R ya contohnya. SQRT kan akar kuadrat. Nah, kalau kita ini kan fungsi, kemudian di dalam kurungan argumen. Jika argumennya itu merupakan array, argumennya merupakan vektor, sebagai contoh ini, misalkan kita gunakan R. Nah, maka fungsi SQRT akar ini dia akan menghasilkan nilai dengan ukuran yang sama dengan R. Jadi elemennya itu akan jumlahnya sama atau ukurannya itu sama dengan R. Jadi menghasilkan matrik atau menghasilkan array yang sama ukurannya dengan argumennya. Karena argumennya itu berupa array, berarti hasilnya juga array. Jadi akar dari 3 ini, akar dari 5 ini, akar dari 2 adalah ini. Nah, cara kerjanya function ini dia adalah elemen by elemen. Jadi tiap elemen itu diakar, baru hasilkan seperti ini. Kalau dia matrik itu juga sama, misalkan kita punya A, kalau kita SQRT A itu juga akan ini, akar 2 adalah sekian, akar 9 adalah 3, akar 5. Nah, jadi secara default function SQRT itu merupakan elemen by elemen operation, operasi elemen by elemen. Begitu juga dengan eksponensial. Misalkan A. Eksponensial itu juga elemen by elemen. Kita lihat nanti hasil ukurannya adalah sama. Ini 1 pangkat 10 pangkat 3 ya. Ini. Berarti ini dipangkatkan E pangkat 2 sekian, E pangkat 5 sekian. Ini kalikan 10 pangkat 3 ya. Sinus juga sama, dan sinus A juga sama. Nah, oleh karena itu ketika kita menggabungkan sebagai contoh eksponen dan sinus, itu kita harus menggunakan elemen by elemen, karena tiap-tiap fungsi ini, misalkan eksponen A dikalikan dengan sin A, itu kita harus gunakan titik atau elemen by elemen operasi. Misalkan ini kita gunakan eksponen A, kalau kita kalikan ini biasa itu akan error. Kebetulan sama ya, 2 kalikan 2, tapi ini merupakan perkalian matrik bukan elemen by elemen, kita harus pahami. Nah, ini elemen by elemen operation. Karena misalkan ini B, misalkan ini eksponen A kalikan titik kalikan eksponen sin B, itu jumlah atau ukuran dari matrik A atau array A itu harus sama dengan array di sini, harus sama, karena elemen by elemen operation. Elemen by elemen operation itu syaratnya harus memiliki ukuran yang sama arraynya.
Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.